Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, jadi untuk pertidaksamaan logaritma itu ya, untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Untuk A lebih dari 1 berlaku jika log X1 dengan basis A lebih dari log X2 dengan basis A, maka X1 lebih dari X2. Nah, jadi jika nilai basisnya ini, ya A, ini lebih dari 1 nilainya, maka untuk penyelesaiannya kita ambil dari numerusnya, ya, di sini X1, X2. Nah, untuk tandanya ini tidak berubah. Ya, jika dia di sini lebih dari, maka penyelesaiannya pun menggunakan tanda lebih dari. Nah, bagaimana untuk nilai A yang berada di antara 0 dan 1? Ya, jadi untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 berlaku jika log X1 dengan basis A lebih dari log X2 dengan basis A, maka untuk penyelesaiannya X1 kurang dari X2. Ya, jadi untuk penyelesaiannya kita lihat dari numerusnya, kemudian tandanya ya, tandanya berubah arah. Yang asalnya dia di sini lebih dari, penyelesaiannya tandanya menjadi kurang dari. Ini berlaku jika nilai basisnya ya untuk A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya bisa kita lihat untuk contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari sama dengan log dalam kurung 5X plus 10. Nah, untuk penyelesaiannya, ya, kita lihat di sini. Nah, ini merupakan pertidaksamaan logaritma di mana nilai A-nya itu adalah lebih dari 1. Ya, jadi kalau nilai basisnya tidak dituliskan di sini, ini sebenarnya 10 untuk nilai basisnya. Jadi 10 itu lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya adalah kita ambil dari numerusnya, kemudian tanda pertidaksamaannya tidak berubah arah. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini untuk numerus yang ada di ruas kiri kita tuliskan X kuadrat plus 4X plus 4, ya, kemudian tanda pertidaksamaannya tidak berubah arah, kemudian numerus yang ada di kanan 5X plus 10. Nah, berikutnya untuk 5X plus 10 ini kita pindahkan ke ruas kiri, ya, sehingga yang ada di kanan 0, ya. Jadi dia menjadi X kuadrat plus 4X plus 4, 5X-nya menjadi min 5X, plus 10-nya menjadi min 10, kurang dari sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk tahapan selanjutnya ya, X kuadrat min X. Min X ini dari 4X min 5X. Ya, itu adalah min X. Kemudian min 6. Min 6 ini dari 4 min 10. Ya, 4 dikurang 10. Min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, berikutnya dia menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya, di sini kita gunakan cara pemfaktoran untuk menentukan akar-akarnya. Ya, di sini untuk pemfaktorannya adalah X min 3 ya dikalikan dengan X plus 2 ya. Kemudian di sini kita buat dulu sama dengan 0. Sehingga untuk X yang ada di sini itu adalah sama dengan 3, kemudian X plus 2-nya ini sehingga X-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang coba kita lihat untuk gambarnya ya. Nah, untuk gambarnya kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, kemudian kita tempatkan X yang lebih kecil berada di sebelah kiri ya. Di sini min 2 dan 3, min 2 lebih kecil, min 2-nya kita tempatkan di sebelah kiri, kemudian untuk 3-nya kita tempatkan di kanan.
Nah, setelah itu kita berikan tanda bulatan penuh ya, hitam seperti ini. Ini karena tanda pertidaksamaannya pada pertidaksamaan kuadratnya dia memuat sama dengan, sehingga untuk bulatannya penuh seperti ini. Nah, berikutnya kita memberikan tanda positif negatif ya pada interval yang ada ini ya. Jadi untuk memberikan tanda positif negatif bisa kita lihat dari tanda untuk variabel x kuadratnya. Karena di sini untuk variabel x kuadratnya bertanda positif ya, maka untuk yang daerah berada di sebelah kanannya 3 ini, kita mulai dengan tanda positif ya. Kemudian yang ada di tengah ini kita berikan tanda negatif, kemudian berikutnya adalah positif. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya, bisa kita lihat dari tanda pertidaksamaan kuadratnya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Berarti kalau dia kurang dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ada di daerah yang negatif ya. Kita lihat yang negatif berada di tengah-tengah sini di antara -2 dan 3. Jadi ini Ibu berikan tanda ya, ini adalah merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat ini. Nah, sekarang kita lihat, ini kita beri tanda untuk gambar yang pertama ya, karena nanti ada gambar yang kedua lagi. Nah, sekarang untuk daerah yang ada di tengah ini yang merupakan daerah penyelesaiannya itu adalah -2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi untuk tahapan selanjutnya adalah kita menentukan ya daerah penyelesaian untuk numerus yang bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, sekarang untuk numerus yang berada di ruas kiri terlebih dahulu ya. Syarat dari numerus itu adalah harus lebih dari 0. Sekarang kita lihat untuk numerus yang ada di kiri ya. X kuadrat plus 4x plus 4 itu harus lebih dari 0 ya. Sehingga untuk menentukan nilai x-nya kita gunakan pemfaktoran di sini ya. X plus 2 dikalikan dengan x plus 2 lebih dari 0 atau x plus 2 kuadrat ya, lebih dari 0. Sehingga untuk nilai x-nya ya itu lebih dari -2 atau x-nya kurang dari -2. Nah, sekarang untuk gambarnya pada garis bilangan ya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada -2 ya. Kita tempatkan di tengah-tengah. Kemudian di sini ada bulatan, bulatannya kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan ya, sehingga bulatannya kosong. Kemudian di sini x lebih dari -2 ya, lebih dari -2 dia berada di sebelah kanannya -2 untuk daerah penyelesaiannya. Kemudian di sini ada x kurang dari -2 untuk penyelesaiannya dia berada di sebelah kirinya -2 ya, daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk gambar yang ada ini ya, kita berikan nama atau tanda untuk gambar yang kedua ya, lanjutan dari gambar sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi untuk numerus yang ada di ruas kanan ya. Numerus yang ada di ruas kanan juga harus lebih dari 0 atau bernilai positif ya. Di sini 5x plus 10 lebih dari 0, kemudian 5x-nya lebih dari -10 dan x-nya lebih dari -2. Nah, untuk gambarnya pada garis bilangan ya, di sini ada -2, kemudian di sini bulatannya juga kosong ya, tidak penuh karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan ya. Kemudian di sini x lebih dari -2, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya -2 ya, untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini tadi. Nah, ini gambarnya ini ya, kita beri nama, kita beri tanda untuk gambar yang ketiga. Nah, setelah kita dapatkan 3 daerah penyelesaian dari tahapan sebelumnya tadi ya, maka berikutnya adalah kita menentukan irisan dari ketiga daerah penyelesaian yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi kita ingat kembali ya, untuk daerah penyelesaian pada tahapan pertama kita sudah dapatkan adalah -2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Kemudian pada tahapan kedua kita mendapatkan daerah penyelesaian ya, x lebih dari -2 dan x kurang dari -2. Kemudian untuk tahapan yang ketiga kita dapatkan daerah penyelesaiannya adalah x lebih dari -2.
Nah, dari ketiga daerah penyelesaian yang ada ini, ya, irisannya itu adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah ya X di mana min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung X kuadrat min 2X plus 1 dengan basis 1/3 kurang dari min 2. Nah, untuk penyelesaiannya ya. Jadi untuk yang ada di ruas kanan ini ada min 2, itu kita rubah dia nanti menjadi bentuk logaritma dengan basis yang sama dengan yang ada di ruas kiri. Ya, sehingga untuk tahapan selanjutnya log dalam kurung X kuadrat min 2X plus 1 dengan basis 1/3 kurang dari, nah min 2-nya kita rubah dia menjadi bentuk logaritma sehingga dia menjadi log dalam kurung 1/3 pangkat min 2 dengan basis 1/3. Ya, jadi min 2 ini senilai dengan bentuk logaritma yang ada di tahapan selanjutnya ini. Ya. Kemudian ya kita lihat untuk basisnya, di sini basisnya ada 1/3 ya. Jadi karena basisnya ini dia berada di antara 0 dan 1 untuk nilainya ya, maka nanti untuk tahapan selanjutnya itu penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya ini nanti akan berubah arah ya. Sehingga untuk berikutnya kita lihat dari numerusnya untuk yang ada di ruas kiri ya. X kuadrat min 2X plus 1. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya yang asalnya kurang dari, maka dia menjadi lebih dari ya. Kemudian numerus yang ada di ruas kanan dalam kurung 1/3 pangkat min 2. Nah, berikutnya ya, X kuadrat min 2X plus 1 lebih dari, nah untuk 1/3 dalam kurung ini pangkat min 2, itu kita tentukan ya, hasilnya itu adalah 9 ya. Kemudian untuk tahapan berikutnya, untuk 9-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga dia menjadi X kuadrat min 2X min 8 ya, lebih dari 0. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai X-nya kita gunakan pemfaktoran di sini ya. Dalam kurung X min 4, kemudian dalam kurung X plus 2 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, kemudian kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Kita tempatkan ya dari dua buah nilai X yang sudah kita dapatkan ini, yang lebih kecil kita tempatkan di sebelah kiri, kemudian yang lebih besar kita tempatkan di kanan ya. Kemudian kita beri bulatan kosong di sini ya, tidak penuh untuk bulatannya karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan ya. Berikutnya kita berikan tanda positif negatif pada interval yang ada ya. Kita lihat dari nilai X kuadratnya ya, karena di sini untuk tanda X kuadratnya itu bertanda positif, maka kita mulai dari kanan ini kita berikan tanda positif, kemudian di tengah negatif, berikutnya positif ya. Setelah itu kita menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dari tanda pertidaksamaannya ya. Tanda pertidaksamaannya yang di sini ada lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 berarti untuk daerah penyelesaiannya dia berada di daerah yang positif. Nah, untuk daerah yang positif dia berada di sebelah kanannya 4 dan berada di sebelah kirinya min 2 ya. Kemudian untuk gambarnya ini kita beri tanda untuk gambar yang pertama ya. Nah, jadi untuk tahapan selanjutnya adalah ya, kita menentukan daerah penyelesaian untuk numerus yang lebih dari 0 ya. Jadi syarat dari numerus itu nilainya harus positif atau lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat untuk numerus ya yang ada di ruas kiri. Di sini ada X kuadrat min 2X plus 1 ya, harus lebih dari 0. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X-nya kita gunakan cara pemfaktoran ya. X min 1 dikalikan dengan X min 1 lebih dari 0, sehingga untuk nilai X-nya ya lebih dari 1 atau X-nya kurang dari 1.
Nah, untuk gambarnya pada garis bilangan ya, kita lihat di sini. Untuk satunya kita tempatkan di tengah-tengah sini ya. Kemudian kita berikan bulatan tidak penuh ya atau kosong. Kemudian untuk X lebih dari 1, dia berada di sebelah kanannya 1. Dan untuk X yang kurang dari 1, dia berada di sebelah kirinya 1 ya. Kemudian ini kita berikan tanda ya untuk gambar yang kedua pada garis bilangan ini. Berikutnya kita tentukan irisan dari daerah penyelesaian sudah kita dapatkan dari tahapan sebelumnya ya. Untuk tahap pertama kita sudah mendapatkan daerah penyelesaian untuk X kurang dari min 2 dan X lebih dari 4. Kemudian untuk daerah penyelesaian yang kedua, untuk X-nya lebih dari 1 dan X kurang dari 1, seperti itu. Nah, dari daerah penyelesaian sudah kita dapatkan ini, irisannya itu adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah ya X di mana X kurang dari min 2 ya atau X lebih dari 4. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk pembahasan kita mengenai materi pertidaksamaan logaritma. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.